Hujan turun deras di desa kecil tempat Umi tinggal. Air yang jatuh membasahi atap rumah reotnya, menimbulkan suara gemericik yang menggema di malam yang sunyi. Di dalam rumah, Umi duduk bersimpuh di samping ibunya yang terbaring lemah di atas dipan kayu. Nafas perempuan tua itu terdengar berat, sesekali batuknya mengguncang tubuh kurusnya. Di sudut ruangan, adiknya, Dika, yang masih duduk di bangku SMA, tertunduk lesu di depan tumpukan buku. Lampu minyak yang temaram memperjelas wajahnya yang penuh kecemasan. Malam itu, Umi hanya bisa menatap selembar kertas di tangannya, tagihan rumah sakit yang tak sanggup ia bayar. Uang hasil bekerja di sawah dan menjadi buruh cuci tak pernah cukup. Makan saja sulit, apalagi untuk berobat. Sering kali ia harus mengganjal perutnya dengan air putih agar bisa menyisakan nasi untuk ibu dan Dika. Hati kecilnya menjerit dalam diam, tapi ia tak ingin menangis. Ia harus kuat, harus mencari jalan keluar dari kemiskinan yang seolah tak berujung. Keesokan harinya, Umi pergi ke pasar untuk bekerja membantu seorang pedagang sayur. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang wanita paruh baya bernama Bu Mirah mendekatinya. Dengan senyum penuh arti, Bu Mirah menawarkan jalan keluar yang menggiurkan, bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Gajinya besar, Mi. Bisa buat ibumu berobat dan Dika tetap sekolah, bisik Bu Mirah dengan nada menggoda. Umi terdiam. Tawaran itu begitu menggoda, tapi juga menakutkan. Pergi ke negeri orang, meninggalkan ibu dan Dika. Tapi apalagi pilihannya? Malamnya, Umi tak bisa tidur. Ia merenung lama di samping ibunya yang tertidur lemah. Di kepalanya, suara Bu Mirah terus terngiang. Bayangan kehidupan yang lebih baik muncul di pikirannya, rumah yang lebih layak, ibu yang sehat, dan Dika yang bisa kuliah tanpa harus memikirkan biaya. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu padanya di negeri asing? Bagaimana jika ia diperlakukan buruk? Hatinya bimbang, tapi ketika melihat wajah ibunya yang semakin pucat, tekadnya mulai terbentuk. Ia harus pergi. Pagi harinya, Umi menemui Bu Mirah di rumahnya. Wanita itu menyambutnya dengan senyum puas. "Bagus, Mi. Kamu tidak akan menyesal," katanya seraya menyerahkan formulir pendaftaran. Dengan tangan gemetar, Umi menandatangani kertas itu, seolah menandatangani takdir barunya. Hari itu, ia resmi menjadi calon TKW yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi. Saat malam tiba, Umi memberanikan diri untuk memberi tahu ibunya. Perempuan tua itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu menggenggam tangan Umi erat. "Apakah tidak ada cara lain, Nak?" Suaranya bergetar, penuh kekhawatiran. Tapi Umi hanya bisa tersenyum getir. "Ibu, ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari kesulitan," katanya, meskipun hatinya sendiri terasa berat. Dika yang mendengar percakapan itu langsung berdiri dan menatap Umi dengan mata merah. "Kak, aku nggak butuh uang kalau harus kehilangan kakak." Suaranya meninggi, amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Umi menelan ludah. Ini lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia menarik napas dalam dan meraih bahu adiknya. "Dik, aku pergi demi kamu, demi ibu. Aku janji akan kembali," katanya, meskipun dalam hati ia sendiri tak yakin kapan janji itu bisa ditepati. Malam itu, Umi menangis dalam diam. Hatinya hancur, tapi ia harus melangkah. Di balik ketakutannya, ia menggenggam harapan bahwa tanah seberang akan memberinya kehidupan yang lebih baik, harapan bahwa ia akan pulang membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Namun, ia tidak tahu bahwa langkah pertamanya ini akan membawanya pada ujian yang jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Hari keberangkatan Umi tiba lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu, langit mendung seakan ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti hatinya. Dengan hanya membawa satu tas kecil berisi beberapa helai pakaian dan selembar foto keluarganya, Umi berdiri di depan rumah, menatap setiap sudutnya dengan perasaan yang berat. Rumah tua itu mungkin akan tetap di tempatnya, tapi ia tak tahu kapan ia bisa melihatnya lagi. Ibunya duduk di depan dengan wajah yang tampak semakin pucat. Dika berdiri di sampingnya,
menundukkan kepala, enggan melihat Umi yang bersiap pergi. Dika, Umi mencoba meraih tangan adiknya, tapi bocah itu menarik tangannya, masih enggan menerima kenyataan. Kakak bilang ini demi aku, tapi aku nggak pernah minta kakak pergi. Suaranya bergetar menahan tangis, tapi air matanya akhirnya jatuh juga. Umi menggigit bibirnya, berusaha menahan gejolak di dadanya. Ia ingin membatalkan semuanya, ingin tetap tinggal di sini, menjaga ibu dan Dika seperti biasa. Tapi tidak, kemiskinan tidak memberinya pilihan. Jika ia tidak pergi, ibunya bisa saja tidak akan mendapatkan pengobatan, dan Dika mungkin harus berhenti sekolah. Dengan suara lirih, ia berkata, "Kakak janji akan pulang, Dik. Aku akan kerja keras supaya kita bisa hidup lebih baik." Tapi janji itu terdengar hampa di telinganya sendiri. Mobil agen tenaga kerja sudah menunggu di depan rumah. Bu Mirah melambai dari dalam mobil, wajahnya dipenuhi senyum puas seolah baru saja memenangkan sesuatu. "Ayo, Umi, sudah waktunya," katanya dengan nada mendesak. Jantung Umi berdegup kencang, seolah ingin berteriak menolak takdir ini. Namun, ia memaksa kakinya melangkah. Saat ia baru saja hendak masuk ke dalam mobil, tiba-tiba tangan ibunya mencengkeram pergelangannya dengan lemah. "Nak, jaga diri baik-baik di sana. Jangan sampai kau tersesat di negeri orang," suaranya penuh kekhawatiran yang mendalam. Umi menelan tangisnya dan menggenggam tangan ibunya erat, merasakan kehangatan yang mungkin tak akan ia rasakan lagi untuk waktu yang lama. "Ibu, doakan Umi," bisiknya sebelum perlahan melepaskan genggaman itu. Mobil mulai melaju, meninggalkan rumah kecil itu semakin jauh. Dari kaca jendela, Umi melihat ibunya menangis diam-diam dan Dika yang berdiri kaku tanpa melambaikan tangan. Hatinya terasa seperti dirobek. Ia ingin berteriak agar mobil berhenti, agar ia bisa berlari kembali ke rumahnya, ke keluarganya. Tapi semua itu mustahil. Takdir telah membawanya ke jalan ini, dan ia harus menjalaninya. Perjalanan menuju bandara terasa begitu sunyi. Umi duduk diam di dalam mobil bersama beberapa wanita lain yang juga akan berangkat ke luar negeri. Sebagian tampak bersemangat, sebagian lagi tampak sama seperti dirinya, penuh kecemasan dan ketakutan. "Kita akan baik-baik saja, kan?" bisik seorang gadis di sampingnya, matanya penuh harapan. Umi hanya tersenyum tipis, padahal di dalam hatinya ia sendiri tidak tahu jawabannya. Saat pesawat akhirnya lepas landas, meninggalkan tanah air yang telah menjadi bagian dari hidupnya, Umi menutup matanya dan menarik napas dalam. Ini bukan lagi soal keinginan atau ketakutan. Ini adalah kenyataan yang harus ia jalani. Tapi satu hal yang belum ia sadari, perjalanan ini bukan hanya tentang meninggalkan rumahnya, melainkan juga tentang meninggalkan sebagian dari dirinya sendiri. Perjalanan panjang di dalam pesawat terasa begitu hampa bagi Umi. Ia hanya bisa memandangi awan di luar jendela dengan hati yang semakin berat. Di dalam pikirannya, bayangan rumah, ibu, dan Dika terus berputar, membuatnya ingin menangis. Namun, ia menahan air matanya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini demi masa depan yang lebih baik. Tapi, entah kenapa, ada firasat buruk yang menghantui hatinya. Sesampainya di Arab Saudi, udara panas langsung menyambutnya. Umi dan beberapa TKW lainnya dikumpulkan di sebuah ruangan kecil di kantor agen setempat. Mereka diminta menunggu sebelum dijemput oleh majikan masing-masing. Satu persatu nama dipanggil, hingga akhirnya giliran Umi. Ia melangkah keluar, bertemu dengan seorang pria parubaya yang tampak tegas. "Hiya, yalah, cepat," bentaknya dalam bahasa Arab yang tidak Umi mengerti. Ia hanya bisa menunduk dan mengikuti pria itu ke dalam mobil mewahnya. Saat tiba di rumah majikannya, Umi langsung menyadari bahwa kehidupan di sini tidak akan mudah. Rumah besar dengan gerbang tinggi itu tampak megah dari luar, tapi di dalamnya, atmosfernya terasa dingin dan menekan. Seorang wanita tua, yang kemudian diketahui sebagai istri majikannya, menatapnya dengan mata tajam penuh ketidakpedulian. "Mulai besok, kau harus bangun sebelum fajar dan bekerja sampai malam.
Katanya dengan nada tajam, seolah Umi bukan manusia, melainkan mesin pekerja. Hari-hari pertama Umi dipenuhi dengan kelelahan yang luar biasa. Ia harus membersihkan rumah besar itu sendirian, memasak, mencuci pakaian, hingga mengurus anak-anak majikannya yang kerap memperlakukannya dengan kasar. Jika ia melakukan kesalahan kecil, ia akan dimarahi, bahkan pernah dipukul dengan gagang sapu. Ia ingin menangis, ingin pulang, tapi ia tahu itu tidak mungkin. Uang yang ia harapkan untuk dikirim ke ibunya masih jauh dari genggamannya. Yang lebih menyakitkan adalah ketika ia tidak diberi makanan yang cukup. Ia hanya diperbolehkan makan sisa dari majikannya, itu pun jika ada. Umi sering tidur dalam keadaan lapar, tubuhnya semakin lemah, dan air matanya mengalir setiap malam. Ia mencoba menghubungi agennya di Indonesia, tapi tak ada jawaban. Ia benar-benar terperangkap di negeri asing, tanpa tahu kapan semua ini akan berakhir. Suatu malam, tubuhnya benar-benar kelelahan hingga ia pingsan di dapur. Tapi bukannya mendapat pertolongan, ia justru dibangunkan dengan bentakan. "Kau malas, kami tidak membayar orang yang hanya tidur," teriak majikannya sambil menendang kakinya. Umi hanya bisa menahan sakit dan bangkit kembali, menjalani pekerjaannya tanpa sedikit pun belas kasihan dari orang-orang di rumah itu. Di dalam hatinya, Umi mulai bertanya-tanya, apakah semua pengorbanannya benar-benar sepadan? Apakah keputusannya untuk pergi adalah sebuah kesalahan? Namun, ia tidak boleh menyerah. Ia harus bertahan, demi ibu dan Dika. Meski setiap hari terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir, ia masih menggenggam satu harapan, bahwa suatu hari, ia akan bebas dari penderitaan ini dan pulang dengan kepala tegak. Namun, Umi tidak tahu bahwa penderitaannya baru saja dimulai. Masih banyak cobaan yang harus ia hadapi, dan di tengah keputusasaan itu, ia akan dihadapkan pada pilihan sulit yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, tapi Umi masih sibuk di dapur, mencuci piring yang menumpuk. Tubuhnya lelah, matanya perih karena kurang tidur, tapi ia tak berani berhenti. Kakinya gemetar menahan rasa sakit akibat terlalu lama berdiri, dan perutnya melilit karena belum makan sejak pagi. Namun, tak ada belas kasihan di rumah ini. Ia hanyalah seorang pekerja yang dianggap tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Suatu hari, Umi memberanikan diri untuk meminta gajinya yang sudah 3 bulan belum dibayarkan. Dengan suara gemetar, ia berkata kepada majikannya, "Saya butuh uang untuk dikirim ke keluarga di Indonesia." Namun, bukannya mendapat jawaban baik, ia justru menerima tamparan keras di wajahnya. "Jangan banyak bicara, kau bekerja di sini, bukan menuntut uang," bentak majikannya dengan penuh amarah. Umi menahan air matanya, merasakan panas di pipinya, tapi ia tak bisa melakukan apa-apa. Setelah kejadian itu, kehidupannya semakin berat. Majikannya semakin sering memperlakukannya dengan kasar. Jika ia sedikit saja terlambat bangun, ia akan disiram air dingin. Jika pekerjaannya dianggap kurang sempurna, ia akan dihina dan dipukul. Umi merasa seperti hidup dalam penjara tanpa jeruji. Setiap hari adalah siksaan, dan setiap malam ia menangis dalam diam, berdoa agar bisa segera keluar dari tempat ini. Ia mencoba menghubungi agennya di Indonesia melalui ponsel tuanya yang ia sembunyikan, tapi tak ada jawaban. Pesannya diabaikan, panggilannya tak pernah diangkat. Ia merasa benar-benar sendirian di negeri asing ini, tanpa siapapun yang bisa menolongnya. Harapan yang dulu ia genggam perlahan mulai memudar, tergantikan oleh ketakutan yang semakin mencekam. Suatu malam, ketika Umi sudah hampir menyerah, ia bertemu dengan seorang TKW lain di pasar saat menemani majikannya belanja. Perempuan itu bernama Siti, seorang pekerja yang sudah lebih lama berada di Arab Saudi. Dengan mata penuh simpati, Siti berbisik, "Kamu harus hati-hati. Banyak dari kita yang diperlakukan seperti ini, tapi ada cara untuk keluar. Jangan diam saja." Kata-kata itu mengguncang hati Umi. Apakah ia harus melawan? Tapi bagaimana? Setelah pertemuan itu,
Umi mulai mencari cara untuk melaporkan penderitaannya. Ia mendengar bahwa ada kedutaan Indonesia yang bisa membantu para pekerja yang mengalami penyiksaan. Namun, untuk pergi ke sana bukanlah perkara mudah. Ia tidak diizinkan keluar rumah sendirian, dan setiap gerak-geriknya diawasi. Jika ketahuan mencoba melarikan diri, ia tahu hukumannya akan jauh lebih buruk dari yang pernah ia alami. Setiap malam, Umi berdoa lebih keras, berharap ada jalan keluar dari neraka ini. Namun, semakin ia berharap, semakin kuat pula belenggu yang mengikatnya. Hingga suatu hari, ia menghadapi kejadian yang benar-benar mengubah hidupnya, sesuatu yang membuatnya harus memilih antara bertahan dalam penderitaan atau mempertaruhkan segalanya demi kebebasan. Dan di malam yang sunyi itu, Umi menyadari satu hal, jika ia tidak segera melakukan sesuatu, mungkin ia tak akan pernah bisa pulang kembali ke rumahnya, ke pelukan ibu dan Dika. Ia harus mengambil risiko, sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Umi duduk di lantai dapur dengan napas tersengal. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi juga karena ketakutan yang semakin besar. Sejak pertemuannya dengan Siti di pasar, pikirannya terus dipenuhi oleh satu hal, melarikan diri. Tapi bagaimana? Pintu selalu terkunci, jendela berterali besi, dan majikannya selalu memastikan ia tidak punya kesempatan untuk pergi. Namun, jika ia tetap di sini, ia mungkin tidak akan pernah pulang. Kesempatan itu akhirnya datang dengan cara yang tidak ia duga. Malam itu, sang majikan laki-laki dan keluarganya pergi ke acara pernikahan saudara mereka. Biasanya, mereka akan mengunci semua pintu sebelum pergi, tapi entah mengapa, malam ini mereka pergi dengan terburu-buru. Saat Umi hendak membuang sampah keluar, ia menyadari bahwa pintu belakang tidak terkunci. Jantungnya berdebar kencang. Ini kesempatan yang ia tunggu-tunggu. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan rumah itu benar-benar kosong. Dengan tangan gemetar, ia menyelinap keluar, berlari secepat mungkin ke arah gang sempit di belakang rumah majikannya. Ia tidak membawa apapun kecuali ponsel tua dan sedikit uang yang ia sembunyikan selama bekerja. Napasnya terengah-engah, kakinya gemetar, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, jika tertangkap, hukumannya bisa jauh lebih buruk. Hingga akhirnya, setelah berlari sejauh beberapa kilometer, ia menemukan sebuah masjid besar yang masih dipenuhi orang-orang yang sedang beribadah. Dengan sisa tenaga, ia masuk ke dalam, duduk di sudut ruangan, dan menangis terisak. Seorang wanita tua yang sedang berdoa menatapnya dengan iba. "Kamu kenapa, Nak?" tanyanya lembut. Umi tidak bisa menjawab, hanya bisa menggeleng dengan air mata yang terus mengalir. Wanita itu akhirnya mengajak Umi ke rumahnya yang tidak jauh dari masjid. Dengan tangan yang masih gemetar, Umi menceritakan semua penderitaannya, tentang siksaan, tentang gaji yang tak pernah dibayar, dan tentang keinginannya untuk pulang. Wanita itu menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya. "Aku akan menghubungi kedutaan Indonesia. Kamu harus segera mendapat pertolongan," katanya tegas. Menunggu adalah siksaan tersendiri bagi Umi. Ia tidak tahu apakah majikannya sudah menyadari kepergiannya, apakah mereka sedang mencarinya, atau apakah ia benar-benar bisa selamat. Ia hanya bisa berdoa, berharap Tuhan masih berpihak padanya. Hingga akhirnya, keesokan paginya, sebuah mobil dari kedutaan Indonesia datang menjemputnya. Saat melihat bendera merah putih yang terpampang di mobil itu, Umi akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Namun, perjuangannya belum selesai. Ia masih harus menghadapi proses panjang untuk bisa kembali ke tanah air. Ia harus memberikan kesaksian, menunggu birokrasi, dan yang paling menakutkan, menghadapi ancaman dari majikannya yang tidak ingin kasus ini tersebar luas. Tapi satu hal yang pasti, ia sudah tidak sendirian lagi. Ia berada di tempat yang lebih aman, dan untuk pertama kalinya sejak ia tiba di negeri ini, ia bisa bernapas sedikit lebih lega. Dengan tangan yang masih gemetar, ia menggenggam ponselnya dan menghubungi nomor yang sudah lama ia rindukan. Saat suara ibunya terdengar di ujung telepon,
Umi tak bisa lagi menahan tangis. "Ibu, Umi akan pulang," bisiknya di tengah isakan. Dan di seberang sana, suara tangis ibunya menyambutnya dengan penuh haru. Akhirnya, setelah semua penderitaan, ada harapan yang kembali menyala. Hari-hari di penampungan kedutaan Indonesia terasa seperti mimpi bagi Umi. Setelah berbulan-bulan hidup dalam siksaan, akhirnya ia bisa tidur tanpa ketakutan, bisa makan tanpa harus mencuri-curi kesempatan. Namun, meski tubuhnya mulai pulih, hatinya masih dipenuhi kecemasan. Proses pemulangannya tidak semudah yang ia bayangkan. Banyak pekerja lain yang juga menunggu giliran untuk dipulangkan, dan beberapa di antara mereka sudah menunggu berbulan-bulan. Setiap hari, ia harus menghadiri wawancara dan pemeriksaan dokumen. Kedutaan membantu memperjuangkan haknya, termasuk gaji yang belum dibayarkan, tapi itu bukan hal yang mudah. Majikannya bersikeras bahwa Umi telah melarikan diri tanpa izin, mencoba membalikkan keadaan seolah-olah ia yang bersalah. Bahkan, mereka mengancam akan melaporkannya ke polisi setempat dengan tuduhan pencurian. Mendengar itu, Umi gemetar. Apakah ia benar-benar bisa pulang? Suatu pagi, seorang staf kedutaan datang dengan wajah serius. "Umi, majikanmu menolak membayar gaji yang tertunda. Mereka bahkan mengajukan laporan ke pihak berwenang," katanya. Dunia Umi seakan runtuh. Ia bekerja tanpa henti, menahan sakit, menahan lapar, dan kini haknya seolah dirampas begitu saja. "Tapi jangan khawatir," lanjut staf itu, "kami akan tetap mengupayakan kepulanganmu. Kami tidak akan membiarkanmu kembali ke sana." Malam itu, Umi duduk di sudut kamar penampungan, memeluk lututnya. Ia menangis dalam diam, merasa begitu kecil dan tak berdaya. Di tangannya, ia menggenggam foto ibu dan Dika yang ia bawa sejak dari rumah. aku harus pulang," bisiknya berulang kali. Namun, bagaimana jika kepulangannya justru membawa kekecewaan? Ia pergi dengan harapan membawa perubahan bagi keluarganya, tapi kini ia kembali tanpa sepeser pun uang. Keesokan harinya, kabar baik akhirnya datang. Pemerintah Indonesia akan memulangkan beberapa pekerja migran dalam waktu dekat, dan nama Umi ada dalam daftar. Mendengar itu, ia hampir tak percaya. "Benarkah? Aku benar-benar bisa pulang?" tanyanya dengan suara bergetar. Staf kedutaan tersenyum. "Ya, Umi, bersiaplah. Kamu akan segera bertemu keluargamu." Saat pesawat yang membawanya kembali ke tanah air lepas landas, Umi menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Ia meninggalkan negeri yang penuh luka, tempat di mana ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Tapi di sisi lain, ia juga membawa pulang sebuah pelajaran berharga tentang keteguhan hati, tentang perjuangan, dan tentang bagaimana sebuah harapan bisa tetap menyala meski dalam kegelapan yang paling pekat. Setibanya di Indonesia, langkah Umi terasa begitu ringan meskipun hatinya masih diliputi kecemasan. Ia tak tahu bagaimana ia akan menghadapi ibunya dan Dika tanpa membawa hasil seperti yang dijanjikan. Namun, saat ia melihat wajah ibunya yang menangis bahagia dan Dika yang langsung memeluknya erat, semua ketakutan itu sirna. "Kakak pulang, kakak benar-benar pulang," suara Dika bergetar. Umi mengangguk, air mata mengalir deras di pipinya. "Ya, Dik, kakak pulang." Di pelukan ibunya, Umi menyadari satu hal, ia mungkin kembali tanpa uang, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia membawa nyawanya yang selamat, dan ia membawa cerita tentang perjuangan yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Setelah bertahun-tahun terpisah, Umi akhirnya kembali ke rumahnya yang sederhana. Namun, meski tubuhnya sudah berada di tanah kelahirannya, hatinya masih terasa jauh. Malam pertama di rumah, ia tidak bisa tidur. Ia hanya duduk di ranjang kecilnya, menatap langit-langit yang penuh retakan, sementara suara jangkrik terdengar dari luar. Semua terasa begitu akrab, tapi juga asing. Ibunya dan Dika begitu bahagia melihatnya kembali, tapi Umi tahu ada sesuatu yang mereka tahan. Ada harapan yang dulu mereka gantungkan padanya, harapan bahwa ia akan membawa perubahan bagi keluarga mereka.
Namun, ia kembali dengan tangan kosong. Tak ada uang, tak ada kehidupan yang lebih baik, hanya luka yang tak kasat mata. "Maaf, Bu, maaf, Dik, kakak nggak bisa kasih apa-apa," katanya lirih di meja makan. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Nak, yang penting kamu pulang dengan selamat." Meski ibunya berusaha menenangkannya, Umi tidak bisa menahan rasa bersalah. Ia melihat Dika yang kini tumbuh semakin besar, tapi masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelum ia pergi. Rumah mereka tetap seperti dulu, atap bocor, dinding penuh lubang, dan dapur yang selalu kekurangan bahan makanan. Ia ingin menangis, ingin marah pada dirinya sendiri. Semua penderitaannya di negeri orang terasa sia-sia. Hari-hari berlalu, tapi Umi merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia jarang berbicara, lebih banyak termenung sendirian. Kadang, ia terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, bayangan majikannya yang berteriak, rasa sakit dari tamparan dan pukulan yang dulu ia terima, serta ketakutan saat ia melarikan diri. Ibunya mulai khawatir, tapi Umi hanya tersenyum tipis setiap kali ditanya. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabnya, meski jelas-jelas ia tidak baik-baik saja. Namun, hidup harus terus berjalan. Umi tahu ia tidak bisa terus terpuruk dalam kenangan buruknya. Ia mulai membantu ibunya berjualan di pasar, meskipun setiap kali ia bertemu orang-orang, ada rasa takut yang mengintai di hatinya. Ia takut orang-orang akan bertanya tentang kehidupannya di luar negeri, takut mereka akan menghakiminya karena pulang tanpa membawa keberhasilan. Tapi ibu dan Dika selalu ada di sisinya, memberi kekuatan yang perlahan mulai menghangatkan hatinya yang beku. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang tetangganya yang juga pernah menjadi TKW. Wanita itu memegang tangannya dengan erat. "Aku dengar ceritamu, Umi, kamu kuat. Tapi jangan biarkan luka itu menghancurkanmu. Kita masih punya kehidupan yang harus diperjuangkan." Kata-kata itu membuat Umi tersentak. Mungkin benar, ia sudah melalui neraka, tapi bukan berarti hidupnya harus berakhir dalam kepedihan. Dengan perlahan, Umi mulai menerima kenyataan. Ia mungkin tidak membawa uang, tapi ia membawa pengalaman, keberanian, dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Ia mulai berpikir untuk membagikan kisahnya kepada orang-orang, agar tak ada lagi yang mengalami hal serupa. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang terbungkam, bagi mereka yang pernah merasa sendirian seperti dirinya. Di suatu sore yang tenang, Umi duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai berubah warna. Ia menarik napas dalam, merasakan udara segar yang sudah lama ia rindukan. Untuk pertama kalinya sejak pulang, ia merasa benar-benar ada di rumah. Meskipun bekas luka itu belum hilang, ia tahu bahwa perlahan ia akan sembuh. Dan di dalam hatinya, ia berjanji ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari demi hari berlalu, dan Umi mulai berusaha membangun hidupnya kembali. Meski hatinya masih penuh luka, ia tahu ia tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Setiap pagi, ia membantu ibunya berjualan di pasar, menyapa pelanggan dengan senyum yang perlahan mulai terasa lebih tulus. Namun, jauh di dalam dirinya, masih ada perasaan kosong yang sulit ia hilangkan. Suatu hari, seorang tetangga datang ke rumah, membawa kabar tentang sebuah komunitas yang membantu mantan TKW yang mengalami kekerasan di luar negeri. Awalnya, Umi ragu. Ia tidak yakin apakah berbagi kisahnya akan membuatnya merasa lebih baik atau justru membuka kembali luka lama. Namun, dorongan dari ibunya dan Dika membuatnya memberanikan diri untuk datang ke pertemuan itu. Di sana, Umi bertemu dengan banyak perempuan lain yang memiliki kisah serupa, beberapa bahkan lebih buruk darinya. Ada yang pulang dengan tubuh cacat, ada yang kehilangan kewarganegaraan karena dokumen mereka dirampas, dan ada pula yang dipulangkan dalam kondisi trauma berat. Mendengar kisah mereka, Umi merasa hatinya tercabik-cabik. Ia bukan satu-satunya yang mengalami penderitaan, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa sesuatu harus berubah. Lambat laun, Umi mulai berani berbicara. Ia menceritakan semua yang ia alami,
dari mimpi buruknya tentang kehidupan yang lebih baik, hingga realita pahit yang hampir menghancurkannya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia merasakan beban yang selama ini menghimpit dadanya perlahan terangkat. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar, dimengerti, dan diterima tanpa harus berpura-pura kuat. Dari pertemuan itu, Umi mulai aktif membantu komunitas tersebut. Ia mengikuti berbagai pelatihan keterampilan, membantu memberikan pendampingan bagi mereka yang baru pulang dari luar negeri, serta mengedukasi perempuan di desanya agar lebih berhati-hati sebelum memutuskan menjadi pekerja migran. Baginya, ini bukan hanya cara untuk menyembuhkan diri, tetapi juga untuk memastikan tidak ada lagi yang mengalami penderitaan yang sama. Suatu sore, saat ia dan ibunya duduk di teras rumah, ibunya menggenggam tangannya dengan erat. "Kamu sudah berubah, Nak. Kamu lebih kuat dari sebelumnya," kata ibunya dengan mata berkaca-kaca. Umi tersenyum tipis, memandang langit senja yang mulai memerah. "Aku hanya tidak ingin ada yang mengalami apa yang aku alami, Bu," jawabnya lirih. Meski perjalanan untuk benar-benar pulih masih panjang, Umi tahu ia telah melangkah ke arah yang benar. Ia mungkin pernah jatuh dalam kegelapan, tapi ia memilih untuk bangkit. Ia memilih untuk menjadikan lukanya sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak hanya pulang ke rumah, ia pulang ke dirinya sendiri. Malam itu, saat ia berbaring di kamarnya, Umi menatap foto Dika dan ibunya yang selalu ia bawa kemanapun. Air mata mengalir di pipinya, bukan lagi karena kesedihan, tetapi karena rasa syukur. Ia masih hidup, ia masih berdiri, dan ia masih memiliki kesempatan untuk mengubah dunia, meskipun hanya satu langkah kecil dalam satu waktu. Hari-hari Umi kini diisi dengan kegiatan di komunitas. Ia semakin sering mendampingi perempuan-perempuan yang baru pulang dari luar negeri. Banyak di antara mereka datang dengan luka yang lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ada yang kehilangan harapan, ada yang ditinggalkan keluarga, dan ada yang bahkan tidak tahu harus kemana setelah kembali ke Indonesia. Melihat mereka, Umi merasa seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu, hancur, rapuh, dan penuh ketakutan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis muda bernama Lela yang baru saja dipulangkan dari Timur Tengah. Lela hampir tidak berbicara, hanya menunduk dengan mata kosong setiap kali ditanya. Umi tahu perasaan itu. Ia tahu bagaimana rasanya kehilangan suara sendiri setelah mengalami penderitaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dengan penuh kesabaran, ia menemani Lela setiap hari, mencoba membuatnya merasa aman. Butuh waktu lama hingga akhirnya Lela mulai berbicara. Aku takut, Kak," suaranya gemetar. "Aku merasa tidak punya siapa-siapa lagi." Umi menahan air matanya. Ia menggenggam tangan Lela erat. "Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi percayalah, kita masih punya kesempatan untuk bangkit," bisiknya. Dari tatapan mata Lela, Umi melihat dirinya sendiri, seorang perempuan yang sedang mencari cara untuk bertahan. Ketika pulang ke rumah malam itu, Umi duduk di ranjangnya dan menatap langit-langit. Ia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan berada di posisi ini, menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain. Dulu, ia hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri, tapi sekarang ia tahu bahwa penyembuhan yang sesungguhnya terjadi ketika ia membantu menyembuhkan orang lain. Suatu hari, komunitasnya diundang untuk berbicara di sebuah seminar tentang tenaga kerja migran. Umi diminta untuk berbagi kisahnya di depan banyak orang, aktivis, pejabat, bahkan media. Hatinya berdebar kencang. Ia masih ingat bagaimana ia dulu merasa tidak berdaya, merasa suaranya tidak akan pernah didengar. Tapi kini, ia berdiri di atas panggung, menatap puluhan pasang mata yang menunggunya berbicara. Dengan suara yang awalnya gemetar, Umi mulai menceritakan kisahnya. Ia menceritakan mimpi-mimpi yang hancur, luka-luka yang ia alami, serta ketakutan yang sempat membuatnya ingin menyerah. Tapi ia juga menceritakan bagaimana ia bangkit, bagaimana ia menemukan harapan di tengah kegelapan. Saat ia selesai berbicara,
ruangan hening sebelum akhirnya disusul tepuk tangan panjang. Setelah acara itu, seorang pejabat mendatanginya dan menawarkan bantuan untuk mengembangkan komunitas mereka lebih besar lagi. Apa yang kamu lakukan sangat berharga, Umi. Banyak perempuan di luar sana yang membutuhkan suara seperti milikmu, katanya. Umi hanya bisa tersenyum, hatinya penuh dengan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, saat duduk di teras rumahnya bersama ibu dan Dika, Umi menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia menghirup udara malam dalam-dalam, merasakan kedamaian yang dulu terasa begitu jauh. Ia telah melewati badai, terluka, jatuh, dan hampir menyerah. Tapi kini, ia tahu bahwa ia tidak hanya selamat, ia telah menemukan tujuan hidupnya. Dan di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan terus berjalan, membawa cahaya bagi mereka yang masih tersesat dalam kegelapan. Setelah berbicara di seminar dan mendapat dukungan dari banyak pihak, Umi merasa semakin yakin bahwa perjalanannya belum selesai. Bahkan, kini ia merasa semakin diberdayakan. Kegiatan di komunitas terus berkembang, dan semakin banyak perempuan yang datang mencari pertolongan. Namun, meskipun hatinya terasa lebih ringan, ada satu hal yang masih menghantuinya, perasaan bahwa ia belum sepenuhnya berdamai dengan masa lalunya. Pada suatu malam, saat ia duduk di teras rumah bersama ibunya, sebuah pertanyaan yang sudah lama terpendam akhirnya meluncur dari bibirnya. "Bu, apakah kamu marah padaku?" Tanyanya pelan, menatap ibunya, yang sedang menenun kain di tangannya. Ibunya terdiam sejenak, lalu mengangkat wajahnya. "Kenapa kamu berpikir begitu, Nak?" "Karena aku pulang tanpa membawa apa-apa, Bu," jawab Umi, suara bergetar. "Aku pergi dengan harapan bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, tapi yang ada malah membuatmu kecewa." Ibunya menggenggam tangan Umi, matanya berkaca-kaca. "Umi, kamu pulang dengan selamat, itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Aku tahu kamu berjuang keras di sana. Kita tidak butuh uang atau harta, kita hanya butuh satu sama lain." Umi terdiam,